Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan pada kesempatan kali ini semoga semua teman-teman di rumah ataupun dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari seorang penulis berbakat yaitu Misty Nim. Ya, baru pertama kali ya kita membawakan kisah dari Misty Nim di channel kita, dan pastinya kisah ini sudah terpilih dan sangat mendebarkan kisahnya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman ya yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu setia mensupport channel kami. Kami ucapkan banyak terima kasih karena kehadiran dari teman-teman lah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan nggak pakai berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Misteri di balik kematian kakek dan bapakku, Anggon. Malam itu, aku kembali berkunjung ke rumah usang peninggalan bapakku. Setelah beberapa mimpi buruk yang menghampiri sejak aku berniat menjual rumah itu, mau bagaimana lagi? Rumah itu sudah lama tak dihuni dan sangat disayangkan kalau harus terbengkalai begitu saja. Tapi, tanpa aku sadari, kembalinya aku ke rumah itu malah mengingatkanku tentang pengalaman yang sulit terlupakan. Sebuah rumah yang sempat hangat dan menjadi saksi tercabutnya 2 nyawa di dalamnya. Semarang, Maret tahun 2014. Pagi hari, seperti biasanya aku pun terbangun karena suara bentakan keras dari bapakku. Disusul dengan suara benda-benda yang dibanting, lalu terdengar suara ibuku yang menjerit kesakitan. Sudah biasa, setiap hari mereka bertikai, tak ingat waktu, bahkan di pagi buta pun. Aku hadir di antara pertikaian bapak dan ibu, bahkan tak jarang pula aku mendapat imbas dari semua itu. Ya, watak bapak yang menjadi keras setelah terkena PHK dan ibuku yang harus menggantikan bapak sebagai tulang punggung keluarga. Dari situlah api masalah bermula. Apa yang bisa kuperbuat? Aku hanyalah anak kecil berumur 12 tahun yang belum mengerti harus berbuat apa. Sementara itu, setiap kali aku menyaksikan semua hal itu, selalu saja ada kakekku yang berusaha melerai pertikaian keduanya. Tak jarang pula berbagai umpatan bapak berikan kepada kakekku. Aku yang tak bisa berbuat apapun seringkali menjadi sasaran empuk untuk bapak melakukan kekerasan fisik. Kusap air mata yang sudah mengalir deras mengenai seragam merah putihku, lalu menyiapkan peralatan sekolahku sambil menunggu Pak Le yang datang menjemput. Setelah beberapa saat, terdengarlah suara sepeda motor Astrea berhenti tepat di depan rumahku. Tak salah lagi, itu adalah Paleku yang akan datang menjemputku. Tanpa berlama-lama, segera kurai tas sekolahku lalu menghampiri ibu yang sedang menyambut Pale di halaman rumah. "Loh, kenapa matanya merah?" tanya Pale setelah menyadari jika kedua mataku sudah bengkak memerah karena menangis. "Gak apa-apa Pak Le, ayo Pak Le, aku takut terlambat," ucapku beralasan agar Pak Le tidak melanjutkan lagi pertanyaannya. Walau aku tahu mungkin Pak Le sudah menyadari apa yang terjadi. Sebab tak jarang pula Pak Le memergoki bapakku hendak memukuli ibu. Aku pun segera berpamitan kepada ibuku. Kutatap wajah manisnya yang tampak pucat sambil melempar senyum padaku. Rasa khawatir tentu saja hadir, meskipun aku benar tak mengerti apa yang harus aku lakukan. Di atas motor, aku pun terus merenungi, mengingat perlakuan bapakku terhadap ibu dan kakekku.
Saking sesaknya dadaku, tanpa terasa air mata ini mulai menetes kembali hingga membasahi rok merahku. "Sudah, turun dulu. Itu loh, teman-temanmu sudah nunggu," tegur Pak Le. "Ya Pak Le, makasih ya." "Ya sudah, tidak apa-apa. Orang sama Pak Le sendiri kok," ucap Pak Le seketika membuatku senang karena aku merasa jika ada seseorang yang bisa menjadi penolong sampai saat ini. Dari kejauhan, terlihat teman-temanku yang melambaikan tangan kepadaku. Segeralah kucincing rok merahku lalu berlari menghampiri mereka. Ya, hatiku merasa sedikit lebih baik setelah bertemu dengan teman-temanku seakan-akan tak terjadi apapun sebelumnya. Walau itu semua pun tak bertahan lama setelah aku harus kembali lagi ke rumah. Di malam harinya, seperti biasa aku belajar di dalam kamar seorang diri, tapi entah mengapa, malam ini terasa tak nyaman bagiku, terutama dengan suara angin yang seolah bersaut-sautan di luar sana. Ranting-ranting pohon rambutan milik Bapak seolah bertabrakan sehingga mengeluarkan bunyi gesekan dedaunan yang terdengar begitu kencang. Namun, suara angin yang kudengar tak berselang lama berganti dengan suara barang yang dibanting dari arah dapur. Sudah pasti, bapak dan ibuku bertikai lagi malam ini. Kekhawatiranku pun semakin menjadi, manakala aku tahu keadaan kakek akhir-akhir ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, di usianya yang kini mulai menginjak usia 82 tahun, kakekku sudah sering mengalami sakit-sakitan. Aku menengok mereka dari arah kamar. Hanya tampak ibuku yang sedang meringkuk karena disiram air panas oleh bapakku. Begitu juga terlihat seorang lelaki tua berambut putih yang saat ini sedang beradu mulut dengan bapakmu. "Sudah, tidak usah ikut campur Pak. Sudah tua, cepat mati nanti," bentak bapakku kepada kakek. Bentakan itu tidak dibalasnya. Seperti sudah biasa mendapat cacian dari bapakku semenjak ia terkena PHK tahun lalu. Bukan, bukan hanya pilu yang saat ini aku rasakan, tapi juga rasa khawatir atas keadaan ibu dan juga kakekku. Terlebih, tatapan kakekku sudah tidak seperti biasanya. Tatapannya seolah kosong, suara nafasnya semakin memburu tak seperti biasanya. Dengan sekuat tenaga, kakek memapa ibuku masuk ke kamar, disusul dengan aku yang merasa khawatir dengan keduanya. Di atas ranjang, ibu hanya menangis sesengukan, begitu juga kakek yang terus saja mengelus punggung ibuku berkali-kali. "Ran, besok bereskan baju bapak ya. Itu sarung yang bagus-bagus buat Eri, yang lainnya disimpan," ucap kakek kepada ibu. Ibu pun hanya menatap heran seakan masih mencoba mencerna apa maksud dari perkataan kakek. "Loh, kenapa Pak? Kan besok masih dipakai. Nanti dicuci saja, ya Pak," balas ibuku. Kusaksikan percakapan keduanya sambil terus memperhatikan kakek yang masih duduk di samping ibu. Keadaannya sungguh memprihatinkan. Sudah beberapa minggu ini ia sakit parah. Tubuhnya saja sangat kurus, seolah seperti tulang yang hanya terbalut kulit. Rambutnya putih, terlihat sudah jarang, serta bibirnya yang selalu saja terbuka untuk bernafas. Sudah, pada keluar saja sana. Tidur aja orang tua satu ini. Dengerin itu, ada burung gagak di atas rumah." Bapakku tiba-tiba saja membuka hordeng pintu sambil meracau habis-habisan kepada kami. Kakek yang mendengar hal itu pun langsung beranjak masuk ke dalam kamarnya, bahkan jalannya saja sudah terlihat mengayun ke kanan dan ke kiri seolah-olah ingin jatuh. "Oh, kapan rumah itu jadi? Cepat diselesaikan nak. Bapak pengen nempati." Satu kalimat terucap dari bibir kakek sebelum ia benar-benar masuk ke dalam kamarnya. Entah mengapa aku merasa ada yang aneh dengan ucapannya. Dan sementara itu, suara burung gagak yang diucapkan bapak tadi benar-benar terdengar suaranya. Kini membuat perasaanku semakin tak tenang. Takut jika sesuatu yang buruk akan terjadi.
Kalimat terakhir yang diucapkan kakek seperti seolah sebuah pesan untuk kami. Memang sudah sejak lama kakek ingin sekali tinggal di rumah yang sedang dibangun oleh bapak sejak tahun 2010. Rumah yang sedang dibangun tepat di halaman luas rumah ini memang memakan waktu yang cukup lama, terlebih karena faktor ekonomi keluarga yang tidak stabil beberapa tahun belakangan, hingga membuat rumah itu memerlukan proses yang cukup lama. Walau tahun ini bisa dibilang pembangunannya sudah 70%. Di keesokan harinya, aku kembali terbangun karena sebuah teriakan serta tangisan wanita yang sudah sering aku dengar. Ya, itu ibuku. Tapi entah mengapa, yang terjadi pagi ini, aku tak mengira bahwa bapak dan ibu bertikai lagi karena tak ada suara bapakku yang hadir di sela-sela tangisan ibu. Setengah tersadar, aku pun mencoba bangun lalu beranjak dari ranjangku. Kubuka pintu kamar dan sudah terlihat wajah ibu yang merah sambil menangis sesenggukan. "Ada apa, Bu? Bapak lagi ya?" Tanyaku yang seketika panik melihat ibu yang semakin histeris. Ibu tidak menjawab pertanyaanku. Ia pun hanya menunjuk lurus ke arah kamar kakek. Segeralah aku berjalan masuk ke dalam kamar kakek dan sudah terlihat bapak yang terduduk lemas di samping kakek yang masih tertidur pulas. "Ada apa, Pak? Kok lesu?" Aku di sini masih tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Namun, setelah aku melihat wajah pucat kakekku, aku pun baru tersadar akan sesuatu. Setengah panik, aku meraba tangan dan wajah kakekku. Tubuhnya terasa sudah dingin, detak jantungnya pun sudah tak terdengar. Betapa terkejutnya aku. Seketika jantungku ikut berhenti sebentar. Aku masih mencoba mencerna apa yang terjadi dengan kakekku. Dan setelah ku ketahui jika ia sudah tiada, bagiku ini seolah seperti hal yang tidak mungkin, hingga berkali-kali aku pastikan lagi detak jantungnya. Ya, benar. Kakekku sudah berpulang. Aku pun tak kuasa menahan tangisku. Seketika air mataku tumpah begitu saja. Bapak dan ibuku yang panik berhamburan ke sana kemari mencari para saudara. Sementara aku masih duduk terdiam, masih terus memandangi wajah kakekku yang sudah semakin pucat. Aku sungguh tidak bisa menerima ini semua. Rasanya semua seolah hancur begitu saja. Tak henti-hentinya kuusap air mata yang mengalir membasahi tanganku. Rupanya firasatku malam itu benar. Hal buruk. Dan selang beberapa saat, para saudara berkumpul ke rumah. Ada yang menangis dan bahkan ada juga yang sampai tak sadarkan diri. Suara toa dari masjid sudah terdengar. Sebuah siaran kematian salah seorang dari keluargaku menggemparkan warga sekitar. Bukan tanpa alasan. Kakekku adalah orang yang dipandang baik selama hidupnya, bahkan beliau tidak pernah sungkan untuk menolong para tetangga yang sedang kesusahan. Kulihat beberapa warga sudah bersiap menggelarkan kain kafan untuk kakekku. Beberapa warga lain ada yang mengaji dan sisanya menyiapkan bangku untuk para takziah. Begitulah keadaan. Rumahku yang biasanya diisi dengan segala kegaduhan sekarang terasa semakin ramai dengan orang-orang yang berdatangan. Sementara itu, aku masih duduk di teras rumah, memandangi orang-orang yang sedang menata tempat duduk di hadapanku. "Dok, yang sabar ya. Jangan ditangisi kakekmu itu. Kan masih ada Pak Le ya," ucap Pak Leku yang tiba-tiba ada di sampingku sambil menepuk pundakku. Aku pun hanya menganggukkan kepala berkali-kali sambil menatap wajah Pak Le yang sudah memerah. Kali ini bukan Pak Le yang melihat aku menangis, tapi aku yang melihat ia menangis. Dari arah belakang punggung Pak Le terlihat seorang wanita seumuran Pak Le yang datang ke arah kami sambil menatapku dari bawah hingga ke atas. Aku tidak mengerti apa maksud dari tatapan itu. Bahkan aku pun tidak mengenali sosok wanita itu. "Mbah Sudiri itu kok meninggalnya hari Selasa Pahing toh? Hati-hati Ci, nanti jadi petaka," ucap wanita itu sambil terus menatap sinis ke arahku. "Jangan ngomong yang tidak-tidak, Mbak. Bapak itu perbuatannya baik.
pasti akan dapat balasan yang baik juga. Malah kamu itu loh yang sukanya ngurusin urusan orang. Balas Pale dengan nada tingginya. Ya, balasan Pale itu seketika membuat wanita itu terbungkam, lalu wanita itu pun pergi begitu saja meninggalkan kami tanpa rasa bersalah. Aku di sini masih terdiam, tak berani mengutarakan pertanyaanku kepada Pak Le manakala kulihat tatapan matanya masih tajam memandang sosok wanita tadi. Sudah dok, jangan difikirkan ucapan bulekmu itu. Tidak benar itu, ucap Pak Le. Memangnya ada apa ya Pak Le kalau kakek itu meninggalnya hari Selasa Pahing? Wes apa-apa, ayo masuk saja. Kita ngaji buat kakek. Serangkaian hampir selesai. Mayat kakekku kini sudah terbungkus kain kafan dan siap untuk disolatkan. Bapak-bapak yang hendak melakukan sholat jenazah pun sudah siap membawa keranda untuk mengangkat jenazah kakekku menuju ke musola terdekat. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Sebelum meninggal, Bapak itu ingin menempati rumah yang sedang saya bangun. Dan untuk memenuhi keinginannya, bagaimana kalau Bapak itu disolatkan saja di sini? Tanya bapakku yang mengejutkan seluruh orang-orang yang ada di ruangan. Semua pun saling bertatapan satu sama lain. Dan salah satu imam desa menjawab pertanyaan Bapak. Ya sudah mas, ayo, tidak apa-apa, ini diangkat saja. Seluruh bapak-bapak yang ada di situ pun langsung menuruti perintah satu persatu mulai mendekat untuk membantu mengangkat jenazah kakek yang sudah ada di dalam keranda. Aku memperhatikan jenazah kakek yang kala itu sudah terbungkus kain kafan itu mulai disolatkan. Perasaanku di sini mulai tidak enak, terlebih atas ucapan sosok wanita tadi kepada kami. Walau aku belum mengerti apa yang ia maksud, tapi rasanya seperti ada yang mengganjal di dalam hatiku. Suara tangis ibu dan juga para saudaraku pun semakin pecah setelah keranda itu ditutupi kain hijau. Sebuah rangkaian bunga sudah dikalungkan pada penutup keranda itu, pertanda bahwa jenazah kakek sudah siap untuk dimakamkan. Bapak beserta yang lainnya sudah siap bahu-membahu untuk mengangkat keranda menuju ke arah makam. Kulihat sorot mata Bapak seolah merasakan penyesalan kali ini. Matanya memerah, walau sedari tadi aku tidak melihat bapakku menangis. Semuanya pun sudah bersiap mengantarkan kakek untuk menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Kami semua berjalan sambil menabur bunga di sepanjang jalan. Kalimat tauhid pun tak henti-hentinya diucapkan, beradu dengan suara tangis yang masih terdengar kencang hingga sampai di pemakaman. Sudah terlihat dua lelaki muda selesai menggali liang lahat untuk kakekku, keranda itu pun lalu mulai dibuka. Salah satu imam desa beserta tetua desa pun mulai menata tempat peristirahatan terakhir untuk kakekku. Sementara itu, yang lainnya pun mulai mengangkat jenazah kakek untuk diletakkan ke dalam liang lahat. Menyaksikan semua itu, seketika air mataku pun kembali jatuh. Hatiku remuk, salah satu orang yang paling aku sayangi pergi untuk selama-lamanya. Bahkan untuk hari-hari ke depan, aku sudah tak bisa melihatnya ada di sekitaranku. Pak Le yang melihat aku menangis pun langsung menghampiri sambil terus menepuk-nepuk pundaku. Sudah, tidak apa-apa. Doakan saja kakek agar diberikan tempat yang luas, ucap Pak Le berusaha menenangkanku. Aku pun hanya mengangguk berkali-kali sambil menyeka air mataku yang masih terus saja mengalir. Kusaksikan proses pemakaman itu hingga selesai. Semua orang pun mulai berhamburan meninggalkan pemakaman. Sementara itu, tetua desa tiba-tiba saja menghampiri aku dan Pak Le yang masih berdiri di sekitaran pemakaman. Anuji, carilah orang untuk menjaga makamnya Mbah Sudir malam ini. Kamu tahu kan, kalau orang meninggalnya Selasa Pahing itu rawan untuk dijadikan syarat guna-guna, ucap tetua desa itu kepada Pak Le. Kulihat Pak Leku hanya menunduk sambil mengangguk berkali-kali seakan ia sudah mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Sedangkan aku masih tak percaya dengan ucapannya.
Tetapi sudah 2 orang yang mengatakan hal tersebut. Setelah percakapan itu, kami pun segera meninggalkan makam untuk kembali ke rumah. Rasa sesak masih terasa di dadaku. Namun, semuanya pun segera terobati setelah menyaksikan seluruh saudaraku sudah berkumpul sambil menyiapkan makanan untuk pengajian nanti. Ada yang sedang memasak nasi, ada yang sedang sibuk membungkus jajanan pasar, dan ada pula yang sedang sibuk menata buku Yasin untuk warga yang nanti ingin mengaji. Tapi seketika, kami pun terdiam setelah mendengar suara toa masjid kembali berbunyi. Kali ini terdengar lagi siaran meninggal dunianya salah satu warga desa yang rumahnya tidak jauh dari rumahku. Kami semua terkejut lalu saling bertatapan satu sama lain. Setelah siaran itu selesai, wanita yang tadi menghampiri paleku pun kembali berkata kepada kami dengan lantang, "Nah kan, aku itu ndak bohong. Meninggal dunianya Mbah Sudir itu hari Selasa Pahing. Pasti ini mencari teman. Nyatanya itu loh, warga desa ada yang meninggal lagi. Ayo, hati-hati, hati-hati semuanya." Kami semua berusaha tidak menghiraukan ucapan wanita itu dan semuanya pun kembali sibuk melakukan tugas masing-masing. Namun, sekarang seketika suasana hening, berbeda dengan sebelumnya. Malam hari pun tiba. Setelah sholat maghrib, beberapa warga desa pun mulai berdatangan untuk mengaji. Sementara itu, beberapa saudaraku masih sibuk menyiapkan makanan untuk para warga yang hendak mengaji. Di sela-sela suara orang yang sedang mengaji, masih terdengar desas-desus dari beberapa ibu-ibu yang membicarakan kematian kakekku. Ada yang mengatakan kematian kakekku ini akan membawa sial bagi keluarga, dan ada juga yang mengatakan jika kematian kakek akan menjadi petaka bagi desa kami. Mendengar semua itu, perasaanku pun semakin tidak tenang. Kekhawatiranku mulai muncul, takut yang diucapkan oleh mereka semua menjadi nyata. Banyak orang mengatakan jika arwah manusia masih tinggal di rumah selama 40 hari lamanya sebelum ia benar-benar pergi ke alam kubur. Aku percaya akan hal itu setelah aku mengalami beberapa keanehan yang aku lihat secara langsung. 3 hari setelah kematian kakekku, seluruh warga desa dibuat gempar. Karena setelah kematian kakek terjadi kematian beruntun seminggu ini. Bahkan dalam 1 hari saja bisa 2 orang warga desa yang meninggal. Hal itu pun semakin menguatkan desas-desus warga tentang kematian dari kakekku. Karena semuanya beranggapan bahwa hal itu berawal dari kematian kakek. Beberapa warga bahkan sesekali mendatangi rumahku. Mereka pun mengaku mendapati cerita buruk dari keluarga para almarhum. Beberapa mengaku almarhum sempat bercerita bertemu dengan sosok kakekku dengan kondisi yang mengerikan. Ada yang mengatakan jika mereka bertemu kakekku dengan sosoknya yang sudah berubah menjadi pocong. Bagian kepalanya terluka parah dimakan belatung dan seluruh bola matanya putih, serta mulutnya yang selalu terbuka dan mengeluarkan darah. Bahkan malam itu rumahku pun diketuk oleh beberapa warga yang sedang meronda. Mereka mengatakan jika mereka mendengar suara nafas yang sangat keras di sekitaran mereka. Akan tetapi setelah ditelusuri, mereka justru bertemu dengan sosok pocong yang wajahnya mirip dengan kakekku. Entah, aku tak mengerti apakah yang mereka katakan itu benar atau tidak. Namun hatiku seolah semakin tersayat kala mendengar pengakuan-pengakuan buruk orang lain tentang kakekku. Begitu juga ibuku yang selama ini berusaha menutup telinga tentang desas-desus itu. Sementara itu, aku melihat kondisi bapakku pun mulai memprihatinkan. Beberapa hari terakhir ini, ia mulai nampak tidak sehat, suka berbicara seorang diri, bahkan tatapan matanya kosong. Untuk makan saja sudah susah. Tubuhnya perlahan digerogoti penyakit hingga membuatnya semakin menjadi kurus. Kondisinya hampir sama seperti kakekku sebelum meninggal.
Dan beberapa malam terakhir, setiap masuk waktu Isya, bapakku selalu meraung-raung. Bahkan seperti ketakutan kala melihat aku dan ibuku. Berulang kali, bapakku juga berteriak mengatakan bahwa ia takut kakek akan membawanya. Ibuku yang sudah merasa kewalahan pun pada akhirnya memutuskan untuk meminta pertolongan kepada imam desa untuk segera meruqyah bapak. Malam ini, Pak Bashir selaku imam desa pun datang bersama tetua desa yang bernama Barojak. Keduanya datang dengan membawa perlengkapan masing-masing untuk meruqyah bapakku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ayo silakan masuk. Sebentar. Kok rumahmu suram ya? Ucap Pak Basir sambil mengerutkan dahinya melihat ke sekeliling rumah. Sambil berjalan mengitari rumah, Pak Basir pun berhenti di dekat pohon rambutan milik Bapak. Kami terkejut ketika ia kembali sambil membawa gulungan kertas yang berisikan tanah. Ada yang ceroboh ini, Ra. Bawa ini, biar aku obati dulu suamimu. Kami semua pun lalu masuk ke dalam rumah. Tak kusangka keadaan rumah sudah kacau balau. Barang-barang berserakan, bau kemenyan dan minyak melati menyeruak menusuk hidung. Sementara itu, Mbah Rojak masih membacakan amalan-amalan sambil menahan kepala bapak yang terlihat terus meraung kesakitan. Aku dan ibuku hanya saling bertatapan sambil terus berdoa untuk kesembuhan bapak. Kulihat raut wajah khawatir dari ibu. Begitupun aku. Kini kondisi bapak semakin memprihatinkan. Bahkan Pak Basir dan Mbak Rojak pun terlihat mulai kewalahan. Sedari tadi mereka mencoba untuk mengobati bapak dengan segala cara, namun semuanya sia-sia. Tak ada satupun cara yang bisa menyembuhkan bapak. Ran, aku ingin bicara sama kamu. Iya, Pak, ada apa? Tanya ibu dengan suara gemetar ketakutan. Ini sudah takdirnya suamimu begini. Bungkusan yang aku bawa tadi, ini punya suamimu. Dan selama ini, suamimu sendirilah yang sudah membuat Mbah Sudir sakit. Mendengar ucapan itu membuat tangis ibu seketika pecah. Seluruh badannya gemetar, tangisnya semakin histeris karena memandang kondisi bapak yang sudah mengenaskan seperti orang yang sedang sakaratul maut. Aku pun hanya bisa menangis di samping ibuku. Entah, tak ada pilihan lain selain merelakan, mengikhlaskan semuanya kepada Sang Pencipta. Ini aku bakar, tapi tidak ada jaminan nyawa suamimu akan selamat ya, Ran. Ikhlas. Ibu pun hanya mengangguk berkali-kali. Aku mengerti apa yang dirasakan oleh ibuku saat ini. Sesak dadaku pun kembali terasa. Tak siap menerima kenyataan bahwa orang yang aku sayangi akan pergi lagi. Walau berbagai perlakuan buruk selama ini, namun tak membuat rasa sayangku kepada bapak hilang. Di halaman rumah, Pak Basir pun mulai membacakan suatu doa sambil membakar bungkusan kertas itu. Ternyata di atas kertas putih itu bertuliskan huruf-huruf seperti raja yang aku pun tak tahu apa artinya. Setelah kertas itu hangus terbakar, kini terdengarlah suara raungan bapak yang semakin kencang sambil terus mengatakan bahwa kakek datang menjemputnya. Bapak datang, bapak datang, bapak datang membawa gundulan pocong. Setelah itu, bapak benar-benar menutup mata untuk terakhir kalinya. Dan lagi, satu orang yang aku cintai pergi meninggalkan aku untuk selama-lamanya. Tapi setelah kematian bapak pun desas-desus malah semakin terdengar jelas di telinga kami. Bahkan kemanapun kami pergi, selalu saja kami mendapati pertanyaan yang sangat menyayat hati. Ya, beberapa hari setelah kematian bapakku, semakin banyak terjadi kematian beruntun di setiap harinya. Dan aku pun menyadari mungkin benar ucapan wanita saat itu. Kematian kakekku dan juga kematian bapakku mencari teman untuk diajak ke liang lahat. Seminggu setelah kematian bapak, desa pun semakin gempar bahwasanya teror pocong bapak semakin menjadi.
Hampir di setiap malam, warga mengaku mendengar dentuman dari atap rumahnya. Setelah itu berganti dengan suara ketukan pintu. Begitu juga warga yang mengaku mendengar suara nafas yang terdengar amat berat dan keras, sama seperti yang sudah didengar oleh warga yang saat itu meronda. Namun, hanya beberapa warga saja yang bisa melihat dengan jelas sosok pocong bapak yang selalu meneror warga sekitar. Dan setelahnya, akhirnya semua pun kembali normal sejak kami mulai rutin menggelar pengajian di rumah. Semarang, bulan April tahun 2023. Sampai saat ini, masih kusimpan cerita lama yang menjadi kisah sedih dalam hidupku. Tak ada lagi pocong bapak yang menghantui kami. Bahkan, kami semua masih berusaha menutup rapat kejadian detailnya. Ya, biarlah hanya kami saja yang mengetahui semua itu. Namun, masih sering kubawakan cerita ini kepada kerabat dan juga teman-temanku, tapi anehnya, setelah aku menceritakan ini, mereka pun tak berani membicarakan lagi tentang cerita itu. Entahlah, mereka mengaku bertemu dengan sosok pocong bapakku di mimpi maupun di tengah malam ketika mereka masih sibuk mengerjakan sesuatu. Aku setengah tak percaya dengan ucapan mereka sebab selama ini aku tak pernah berjumpa langsung dengan pocong bapak. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang sangat menguras energi ya. Keren banget kisahnya, horornya dapet dan dark banget ya. Lebih ke apa ya? Sedih juga sih. Mistinim, sekali lagi Mistinim ini baru pertama kalinya kisah ini kita up di sini dan semoga akan ada lagi karya-karya dari Mistinim yang bisa kita upload di channel kita. Dan keren banget tadi kisahnya ya. Jadi apa sih, suasana tuh kayaknya dibangun suasananya itu suram, sedih gitu ya. Dalam satu rumah yang mana ada seorang anak perempuan berusia 12 tahun tinggal bersama ayah dan ibunya dan juga kakeknya yang ternyata ya banyak lah ya teman-teman yang pasti pernah mengalami kejadian seperti ini ketika ada seorang ayah yang marah-marah dengan ibunya dan kakek berusaha melerai di situ. Akhirnya di sini kakeknya akhirnya meninggal dunia. Tapi memang mungkin yang belum terkuak adalah maksud dan tujuan dari sang ayah mengirimkan, ini kan santet ya, karena buhul ditemukan di bawah pohon rambutan. Jadi buhul ini adalah yang digunakan sebagai media untuk membunuh kakeknya. Jadi maksud dan tujuannya apa kita belum jelas. Apakah mungkin karena sang kakek yang selalu membela sang ibu ketika sedang bertengkar dengan ayahnya, kita juga di sini kurang paham. Tapi overall kisahnya keren banget dan dapat banget lah darknya. Dan kembali lagi ketika ada konflik dalam satu keluarga, ketika terjadi konflik terhadap yang terjadi terhadap orang tua ya, mau kakek, mau ibu, mau ayah, di sini akan selalu anak lah yang menjadi korban ya. Jadi mungkin kita bisa mengambil hikmah dari kisah barusan yang pastinya untuk kita yang sudah menjadi orang tua ya bisa lebih menjaga keharmonisan rumah tangga. Jangan sampai, terutama gini ya, memang sulit, tapi ya usahakan jangan sampai kita bertengkar di depan anak, apalagi sampai terdengar apalagi berantemnya di depannya. Jadi setiap permasalahan itu pasti ada dalam satu keluarga, tapi usahakan jangan sampai anak menahu tentang permasalahan itu. Dan semoga seluruh pendengar maupun kita semua yang ada di sini, semoga seluruh keluarganya diliputi kebahagiaan. Amin amin ya robbal alamin. Dan sekali lagi terima kasih kepada Mistinim atas kisahnya. Jangan pernah berhenti berkarya, teruslah berkarya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur untuk teman-teman para penikmat pecinta horor, lebih khususnya kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya komentar atau pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme, kami upload setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan mungkin buat teman-teman yang suka baca ya, yang suka baca kisah-kisah horor, silakan bisa mengunjungi Twitter daripada Mistinim, karena di sana sudah banyak sekali tulisannya dari Mistinim dan keren-keren banget pokoknya kisahnya. Dikunjungi aja ke Twitternya @Mistinim.
Oke, itu aja. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor ya, yang berdasarkan kisah nyata yang diangkat dari kisah pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, yuk bisa dikirimkan ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia bersama kami. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya tadi ada kesalahan saya dalam berkata-kata ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.